Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kajian psikologi pendidikan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa psikologi pendidikan itu penting? Dalam video ini, kita akan membahas tentang bagaimana psikologi dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan proses belajar atau pembelajaran baik untuk siswa, baik dari siswa ataupun dari pengajar. Langsung saja kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang spesifik bagaimana cara individu itu belajar dan mengajar dalam konteks pendidikan. Selanjutnya adalah fokus utama kajian ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu mulai dari proses kognitif seperti memori dan perhatian, hingga faktor-faktor sosial, emosional, dan motivasi yang mempengaruhi pembelajaran. Mengapa ini penting? Memahami psikologi pendidikan membantu kita merancang strategi pengajaran yang lebih sesuai dengan cara otak kita bekerja dari bagaimana siswa berinteraksi materi pelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke teori belajar dengan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah behaviorisme atau yang berarti fokus pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh lingkungan atau stimulus atau respon. Konsep kuncinya adalah pengkondisian klasik atau Pavlov, pengkondisian operan atau Skinner, penguatan dan hukuman atau punishment. Contoh penerapan, kita bisa menggunakan sistem penghargaan di kelas saat siswa tersebut berhasil mencapai nilai tertinggi atau berprestasi. Dan juga kita bisa menggunakan penggunaan konsekuensi jikalau siswa tersebut melakukan kesalahan dan kita bisa menggunakan punishment atau hukuman. Yang kedua adalah kognitivisme, yang berarti fokus pada proses mental internal seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Konsep kuncinya adalah tahapan perkembangan kognitif, zona perkembangan proksimal, dan scaffolding. Contoh penerapannya, kita bisa menggunakan peta konsep, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Selanjutnya adalah konstruktivisme, yang berarti fokus pada bagaimana siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman. Konsep kuncinya adalah pembelajaran aktif, penemuan atau discovery learning, dan kolaborasi. Contoh penerapannya yaitu proyek kelompok, eksperimen, diskusi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah sosial kognitif atau menekankan peran observasi, imitasi, dan keyakinan diri. Konsep kuncinya adalah guru memberikan contoh yang baik dan siswa belajar dari teman sebaya. Dan yang terakhir adalah humanistik atau fokus pada potensi individu, kebutuhan dan motivasi intrinsik. Konsep kuncinya adalah hierarki kebutuhan atau Maslow, aktualisasi diri, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contoh penerapannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menghargai perbedaan siswa. Baik, selanjutnya adalah aplikasi psikologi pendidikan dalam pembelajaran efektif. Kita akan masuk bagaimana prinsip-prinsip psikologi pendidikan dapat diterapkan secara praktis melalui yang pertama, desain pembelajaran. Kita dapat merancang pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai kebutuhan siswa. Dan yang kedua adalah strategi pengajaran. Menggunakan metode yang bervariasi dan efektif, misalnya diskusi, proyek, kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga adalah manajemen kelas, yaitu kita dapat menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar dan meminimalkan gangguan. Baik, dari poin yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kajian psikologi pendidikan memegang peran yang sangat krusial dalam memahami seluk-beluk proses belajar dan pembelajaran yang efektif melalui berbagai teori belajar mulai dari behaviorisme
sampai dengan humanistik. Lebih dari sekedar teori, psikologi pendidikan memberikan landasan praktis bagi para pendidik untuk merancang bagaimana belajar yang lebih bermakna dan menarik dan sesuai kebutuhan. Semoga pemahaman tentang kajian psikologi pendidikan ini dapat kita terapkan dalam praktik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih baik, dan mari kita bersama-sama terus belajar dan mengembangkan diri demi pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.